menghubungi saudara dari melalui telepon, kemudian dari pihak legislatif, kemudian dari pengembang juga ada yang berkomunikasi atau berkoordinasi dengan saudara. Secara pasti saudara, saya pertegas jawaban saudara, dengan saudara terdakwa pernah tidak kemudian saudara membicarakan secara khusus terkait dengan pelaksanaan pembahasan raperda dengan Pak Arisman ya, maksudnya? Tidak, Pak. Tidak. Baik. Kalau dengan pihak lain, pengembang-pengembang lain, seingat saudara? Spesifiknya mengenai apa, Pak? Mohon maaf. Ya, pasti mengenai pembahasan raperda ini terkait dengan kontribusi 15%, terkait dengan beberapa hal yang dibahas di dalam raperda. Sebenarnya lebih banyak terkait dengan poin-poin. Pertanyaan saya adalah dengan terdakwa ini kan tidak pernah. Ya. Dengan pengembang lain, tadi kan pengembang ini sudah tahu pengembang lain terkait dengan di Paguyuban, Pak. Paguyuban reklamasi ini. Betul, Pak. Kan tahu. Betul, Pak. Pertanyaannya pihak lain selain dengan terdakwa yang mewakili APL tadi, apakah ada? Ada, Pak. Ada. Baik. Kalau ada siapa? Dari pihak Paguyuban itu dari pihak Intiland, dari pihak Agung Sedayu, Pak. Baik dari pihak Agung Sedayu. Secara konkretnya siapa yang kemudian berkoordinasi dengan saudara terkait dengan pembahasan raperda ini? Orangnya siapa? Kebanyakan Pak, kalau dari Pak Agung, dari Agung Sedayu, Pak Budi Nurwono. Ada yang lain? Beberapa kali Pak Aguan juga ada sempat Pak Aguan, Pak Sugianto Kusuma maksudnya. Betul, Pak. Baik, terkait dengan Pak Aguan, apa yang kemudian dibicarakan? Seperti yang tadi saya sampaikan terkait dengan HPL itu, Pak, yang saya ingat, Pak. Ada selain itu, selain kemudian terkait dengan katakanlah kalau misalnya itu isu 15%, 5% kontribusi, ada juga? Kalau terkait dengan 15% tidak ada. Pernah ada satu pembicaraan terkait dengan mengapa tidak quorum-quorum. Sempat ada pembicaraan soal itu juga. Dengan siapa? Dengan Pak Sugianto Kusuma. Oke, terus kemudian bisa saya jelaskan apa inti pembicaraannya, apa sebabnya, dan kemudian seperti apa? Intinya beliau membaca di berita kalau nggak salah, di Detik atau di Kompas.com terkait dengan adanya beberapa anggota DPRD yang memang sengaja tidak hadir. Nah, beliau menanyakan kepada saya apakah betul itu dari PDI atau Golkar. Kemudian saya kayaknya bukan itu, Pak, saya bilang itu. Nah, kemudian ya pembicaraannya berlanjut terkait dengan hal itu. Oke, ada saudara menyampaikan anggota DPR apa nggak kebagi semua atau apa begitu? Pernah? Pernah, Pak. Jadi waktu itu saya sampaikan kepada beliau karena memang waktu itu pembahasannya sudah selesai tapi tidak quorum-quorum. Jadi saya menyampaikan kepada beliau di tengah kefrustasian saya sebenarnya ini kok nggak beres-beres gitu. Jadi saya sampaikan kepada beliau ini mungkin nggak kebagi rata, Pak, gitu. Itu sebenarnya sebuah sindiran aja, Pak, kepada anggota-anggota DPRD ini. Maksud saudara apa? Apa ini, Pak, nggak kebagi rata gitu? Maksudnya bagaimana dalam pikiran saudara pada saat? Dalam pikiran saya sebenarnya intinya kenapa lambat sekali ini DPRD membahas ini, ada apa gitu. Intinya itu aja, Pak. Ini kan tadi berbicara kebagi rata. Yang dibagi rata itu apa dalam maksud saudara itu? Hanya sindiran aja, Pak, itu, Pak. Oke, sindiran saudara itu mengarahnya ke persoalan apa? Kebagi rata ini kan tafsirannya banyak ya. Yang bisa menafsirkan adalah ketika yang berbicara, dan di situ adalah yang berbicara saudara. Ya toh? Kalimat itu disampaikan oleh saudara, begitu maksud saya kan? Sehingga saudara harus jelaskan maksudnya apa? Yang dibagi rata itu apa? Kemudian apakah memang ada sesuatu yang harus dibagi rata? Begitu kan, seperti itu. Latar belakang kemudian saudara. Latar belakangnya begini, Pak. Jadi latar belakangnya selama saya bekerja sebagai staf dari Pak Gubernur di berbagai macam media dan opini publik itu selalu terbentuk persepsi, Pak, bahwa kalau kita bicara soal DPRD, kita bicara soal pengesahan APBD, kita bicara soal pengesahan Raperda, itu selalu ada uangnya. Persepsinya kan seperti itu, Pak. Tapi sebenarnya masalah bukti, dengar langsung, lihat langsung kan tidak pernah ada hal-hal seperti ini. Makanya ketika saya di dalam kefrustasian saya menyampaikan hal itu kepada Pak Sugianto Kusuma, maksud saya ya terkait dengan hal itu. Baik, kalau begitu saya bertanya lebih lanjut, apa yang menyebabkan saudara kok ikut frustasi? Karena pertanyaan tentang mengapa Raperda ini tidak pernah diketok-ketok terus, itu selalu datang menanyakan kepada saya juga. Jadi lama-lama saya juga ikut frustasi, Pak, ini kenapa dikejar-kejar terus saya, kan gitu, Pak. Jadi frustasinya karena dikejar-kejar? Iya, Pak. Kan nggak enak dikejar-kejar, Pak. Baik. Jadi saya tegaskan lagi, apakah kemudian saudara mengetahui secara faktanya bahwa yang saudara katakan tadi adalah yang kebagi semua dalam misalnya berbicara mengenai uang dengan Pak Aguan?
Tidak secara fakta tidak. Tidak secara fakta tidak ya. Baik. Baik. Kemudian kalau kemudian bertemu langsung dengan Pak Aguan terkait pembahasan Raperda ini, saudara pernah lakukan itu? Bertemu langsung karena bertemu dengan Pak Aguan itu seperti yang sudah sampaikan di BAP, rutin sebulan sekali Pak Aguan sering mengundang ke rumah makan dan ngobrol soal berbagai macam hal. Pertama, beliau kan memang orang yang sangat aktif di dalam kegiatan-kegiatan sosial. Oke, baik. Secara kita langsung ke fokus Pak ya, terkait dengan pembahasan Raperda Pak. Betul Pak, ini saya mau jelaskan aja Pak, supaya nanti jangan salah persepsi lagi orang Pak. Silakan. Pertama, memang saya sudah sampaikan di dalam BAP bahwa pertemuan dengan Pak Aguan itu suatu hal yang rutin. Pembicaraannya berbagai macam, termasuk diantaranya tentu terkait dengan perkembangan properti di Jakarta. Ada beberapa saat di mana bicara juga soal peraturan-peraturan di dalam Raperda, tapi nggak banyak sama sekali karena itu sangat teknis. Apalagi ada Pak Gubernur juga nggak paham soal-soal teknis seperti ini. Nah, kedua harus saya sampaikan di dalam forum ini bahwa supaya jangan ada salah persepsi, pertemuan-pertemuan dengan pengusaha itu selalu dilakukan secara rutin, bukan hanya dengan Pak Aguan, dengan berbagai macam pihak yang pengusaha-pengusaha ini, karena mereka sering memberikan masukan-masukan kepada kami Pak. Nanti terkait dengan komunikasi saudara dengan saudara Sanusi, nanti rekan kami akan memutarkan ya untuk mengingatkan kembali, dan itu maksud pembicaraan saudara apa ya. Baik Pak. Baik, sedikit lagi ke Pak Ahok, Pak, sedikit aja Pak. Baik, terkait dengan kemudian masih pembahasan Raperda Pak, kalau hampir sama pertanyaan saya dengan saudara Suni tadi, apakah saudara pernah bertemu langsung atau membicarakan kontribusi tadi, kemudian pembahasan Raperda juga dengan dari pihak Agung Sedayu Group? Saya tidak pernah bicara soal kontribusi Pak. Kalau Tidak ke pernah. makan PMP, makan kacang, ya oke. Jadi sikap saya itu, bagi saya mereka adalah pengembang yang punya hutang besar kepada Pemda, kewajiban pengembang untuk rusum di luar reklamasi Pak. Jadi kalau kita datang, ya kita mau tahu kesulitannya apa, pikirannya apa, intinya itu nagih Pak. Intinya nagih? Jadi bagi saya itu, saya memang kenal beliau dari lama, abangnya, ibunya, semua kami kenal. Tapi kalau udah banjir, dia itu dermawan yang menolong Buddha Seci. Oke. Nah, jadi saya berpikir, ini orang ini kita kenal, kita diajak makan, ya datang. Intinya sih saya pengen nagih Pak, nagih kewajiban dusun. Kayak punya debitor besar, bank, saya khawatir dia nggak bayar Pak. Jadi ya mesti tarik ulur sampai ke reklamasi, nggak pernah singgung. Dan saya kira Pak Aguan itu tidak peduli soal persen itu Pak ya, saya pikir Pak ya. Izinnya sudah keluar, bukan di saya Pak. Dia nggak ada urusan dengan ini. Nah, izin kan izin pelaksanaan Pak. Kalau izin pembangunan seperti IMB saja, makanya saya berpikir dia nggak ada hubungan dengan pikiran kontribusi. Karena dia menganggap ini izin lama. Itu yang saya sebetulnya agak sedikit menafsirkan harus bayar. Tapi yang dikeluarkan dari Pak Foke dulu tidak mencantumkan itu. Itu saja yang, tapi dia nggak mau singgung. Tapi bagi saya harusnya kalau dia nyambung izin ke saya mau melakukan. Ya, izin yang dikeluarkan kepada beliau tahun 2012 kalau saya lihat nggak ada kewajiban itu. Dia hanya pernah bilang gini sama kami, kan saya nagih kan Pak, saya kan mau melakukan nagih. Dia bilang saya kan nggak berlaku. Nah itu aja Pak, ketemu bicara terus dia diam, ya saya diam, saya lagi cari dasarnya apa. Oke. Kalau spesifik tentang pembahasan Raperda di legislatif yang sedang berjalan, nggak pernah Pak. Dia juga nggak pernah singgung dekat dengan DPRD, karena dia tahu saya dengan DPRD lagi musuhan Pak. Baik, kalau kemudian ada masukan-masukan lain misalnya dari Pak Sugianto, Kusuma atau Pak Aguan, kami lebih banyak kalau ketemu tuh bicara soal seci Pak. Karena kan pelatihan dusun
Angke semua kan dia punya yayasan. Baik, kalau kemudian berbicara tentang kontribusi ataupun kewajiban ataupun kontribusi tambahan, pernah dengan saudara? Nggak pernah, Pak. Nggak pernah? Nggak pernah dia singgung depan saya. Baik, saya coba ingatkan saudara di BAP saudara nomor 30. Saudara menerangkan begini, seingat saya, saudara Sugianto Kusumo alias Aguan pernah menyampaikan usulan agar kontribusi 5% untuk semua pengembang ditempatkan di satu pulau. Usulan tersebut tidak saya tanggapi karena kontribusi 5% tersebut sudah diputuskan ditempatkan di setiap pulau reklamasi. Selain itu, seingat saya, saudara Sugianto Kusumo alias Aguan tidak pernah menyampaikan usulan lainnya. Betul Ya, ini? usulan yang itu jauh sebelum saya jadi gubernur, Pak. Oh, jauh sebelum saudara. Jauh sebelum membahas raperda ini. Oke. Iya, jadi usulan itu sebelum ada pembahasan raperda, termasuk Belum yang ada. tadi yang Jauh, Pak. Hussein. Dia hanya Ya. berpikir bisa nggak seperti itu. Baik. Kayak pendapat saya. Iya, baik. Satu lagi terakhir, kalau kemudian tadi Pak Suni lupa-lupa ingat bahwa pernah melaporkan atau bukan melaporkan, menyampaikan kepada saudara bahwa itu bos keberatan. Tadi saudara juga Ya. membenarkan itu, tapi saudara Suni tadi lupa-lupa ingat. Saya konfirmasi kepada saudara, yang saudara tangkap bos-bos itu siapa maksudnya? Paguyuban, Pak. Paguyuban. Properti kan karena saya lagi membuat KLB juga bos-bos properti keberatan soal Termasuk tinggi. apakah juga terdakwa? Saya nggak tahu. Mereka hanya bilang bos-bos. Menurut saya Pak Arisman kan bukan bagian dari bos-bos itu, Pak. Baik, kalau begitu biar lebih ini di dalam BAP saudara nomor 25, saya konfirmasi pada BAP saudara. Yang saya pahami sebagai bos-bos berdasarkan penyampaian saudara Suni Tanuwijaya adalah para pengusaha yang memiliki izin melakukan reklamasi. Ya. Di antaranya saudara Aguan, saudara Arisman Wijaya, saudara Suhendro dan lain-lain. Betul itu? Ya, nah saya yang Paguyuban tadi, saya ingat saya bukan sebut Pak Arisman ya. Ya, saudara mengatakan begitu, antara saudara Aguan, saudara Ya berarti betul, Pak. Suhendro. Saya Betul, lupa ya? baca. Saya tadi saya pikir saya sebut Pak Trihat. Saudara Suhendro ini siapa? Nah, bosnya. Saudara Pak Suhendro yang punya Intiland. Intiland. Ya. Itu mempunyai izin di pulau apa? Saya saudara. Atau saudara yang mengeluarkan izin atau bagaimana? Saya keluarkan izin. Oh, saudara yang mengeluarkan izin. Tapi belum melakukan reklamasi. Belum dilakukan. Kecil, Pak. Dia hanya 80-an hektar. Belum melaksanakan reklamasi. Ya. Itu, ya. Baik. Baik, dilanjutkan yang mulia. Terima kasih yang mulia. Pertanyaan kami kepada saksi Pak Gubernur ya. Tidak ada maksud mengulangi pertanyaan, sebagaimana telah ditanyakan dan dijawab saudara oleh majelis hakim, rekan kami. Kami masih belum paham apa yang saudara kemukakan tadi berkaitan dengan perjanjian, surat perjanjian mengenai pengenaan tambahan kontribusi kepada pengembang khususnya Pulau G. Saudara tadi merujuk ke Kepres 52 tahun 95. Kami juga ada Kepres di sini, Ya. dan saudara tadi bacakan di pasal 12. Segala biaya yang diperlukan bagi penyelenggaraan reklamasi Pantura dilakukan secara mandiri oleh Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, bekerja sama dengan swasta, masyarakat, dan sumber-sumber lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tadi saudara menjelaskan berdasarkan inilah perjanjian dilakukan antara pemerintah provinsi dengan pengembang untuk Bukan saya dulu, Pak. Ya. Jadi dari ini gubernur yang lama tahun 97 membuat perjanjian untuk perjanjian melakukan reklamasi. Nah, jadi saya mengacu ke perjanjian 97 itu dan Kepres 95. isi inti dari perjanjian 97 itu, apakah termasuk juga pengenaan kewajiban berupa tambahan Iya. kontribusi? Iya. Apakah di perjanjian itu juga sudah tertulis sebagaimana yang sekarang menjadi perdebatan nominal angka-angka 15% itu? Nah, nominal angka tidak ada di situ. Justru saya melihat, itulah saya menggunakan hak diskresi saya. Kalau hanya mengandalkan perjanjian ini tanpa angka yang jelas, ini gampang dimainkan. Investor tidak tetap. Kalau gubernur yang tidak jujur, ini juga sedikit masalah. Ini dalam pandangan saya. Makanya karena itu saya menggunakan hak saya sebagai pejabat
untuk memberikan keuntungan kepada Pemda, ini saya mesti rumuskan. Itu dasarnya, Pak. Baik. Pelaksanaannya apa yang tadi diperjanjikan itu di tahun berapa? Itu tahun 97 dia laksanakan, Pak. Jadi pihak pertama itu menerima kontribusi, misalnya. Kayaknya pihak pertama itu di pasal 4 dalam perjanjian tahun 97. Nah, situ disebutkan juga, justru di sini tidak disebutkan kalau dia membatalkan perjanjian, bagaimana? Itu yang kasus Sention kan 1 triliun, dia tidak kerjakan. Baik, berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian tadi, saudara katakan tahun 97. Apakah ini termasuk dari 10 perusahaan atau 10 kegiatan? Enggak. Sebagaimana yang saudara jelaskan ini di BAP? Iya, termasuk bangun untuk rotasi daratan tadi, Pak. Tapi ini yang membuat perjanjian ini hanya 1 PT, Pak, dulu, Pak. PT mana saja? Manggala Karya Yuda MKY, Pak. Untuk pembangunan di BAP saudara di 21 ada pembangunan Rusun Nawa dan Mogot. Ya, Ada Rusun Pinus Elok, ada jalan inspeksi Ciliwung, jalan inspeksi Kali Movekat, jalan inspeksi Kali Tubagus Angke, jalan inspeksi Kali Aitam Kemariolan, jalan inspeksi Kali Apuran, jalan inspeksi Kali Sekretaris Tiang PJJ, jalan inspeksi Kali Ciliwung, dan pemberian dan persiapan lahan Kali Jodo. Ini semasa saudara menjabat. itu kan kesepakatan, Pak, perjanjian. Ya, pertanyaannya semasa saudara menjabat. Saya menjabat. Baik. Didasari untuk apa ini? Apakah ada perjanjian jadi antara? Bukan. Ini didasari kebutuhan mengatasi banjir. Ada dituang di dalam perjanjian tertulis sebagaimana tahun 97? Bukan, Pak. 97 kan perjanjian MKY dengan Pemda DKI. Baik. Kan tidak menyebutkan spesifik sungai yang mana. Baik. Tapi mereka kerjain itu Sention, Pak. Baik. Pertanyaan kami yang 10 tadi, Ya. apakah dilakukan juga semasa saudara menjabat gubernur atau wakil gubernur? Sebagaimana ada perjanjian juga karena Raperda RT/RKSP kan belum disahkan. Ya. Tapi PT yang lain ada perjanjian, Pak, dibagi, Pak. Jadi bukan cuma yang Pulau G. Iya, Pulau G. Bukan, ada yang pulau lain juga kebagian, Pak. Jadi kita bagi semua. Ini menanyakan sebagaimana saudara jawab tadi bahwa Arisman dari APL ini berbaik hati sudah membayar sudah melaksanakan tambahan kontribusi walaupun raperdanya belum disahkan. Termasuk THI, Pak. Taman Harapan Indah juga melakukan pengerukan waduk fluid. Pertanyaannya, ada perjanjian tertulis nggak bersama antara saudara Pemprov dan setiap pengembang? Ada perjanjian. Semuanya ini yang Semua ini. ada tanda tangan semua, Pak. Bangun apa ada perjanjiannya, Pak. Nah, kembali lagi, dasarnya kemana ini? Dasarnya apa? Dasarnya mengacu ke perjanjian tahun 97 97. Dan saudara rujuk tadi untuk pembelakuan kesetaraan, Pak. baik. Rujukannya tadi saudara selalu mengulang-ulang Kepres 52 tahun 95. Iya. Sudah ada peraturan pelaksananya dalam bentuk Perda di Provinsi Gubernur Provinsi DKI. Ini kan Perpres langsung dibuatkan, maka dibuatkan Pergub. Perda, untuk Perda. Belum. Perda 8 tahun 95 saudara tahu ada pernah ada? Ada ya, betul ada. Itu ya, Saya lupa, ada. ya. Ada, betul. Saudara mengetahui tidak Kepres 52 tahun 95 sebagaimana tadi saudara jelaskan sebagai dasar hukum sudah mengalami perubahan? Sudah. Tapi tidak mencabut hak gubernur di dalam Perpres yang baru. Tentang apa ya hak gubernur? Tentang memberikan izin. Baik. Saudara pernah membaca Perpres 54 tahun 2008 yang menjadi peraturan perundangan yang mencabut Kepres 52 tahun 95? Dia tidak mengatakan mencabut, Pak. Saya kira, Pak. Baik ya. Tidak menyebutkan. Ini sudah kami bahas di dalam rapas untuk memutuskan hak siapa memberikan izin reklamasi. Baik. Termasuk juga saudara pernah bahas dengan staf saudara atau di bagian hukum atau yang lainnya berkaitan dengan pasal 72 Perpres yang baru ini, Perpres 54 tahun 2008. Mohon izin kami baca yang mulia.
Pasal 72 dengan berlakunya peraturan presiden ini, jadi maksud pasal 54 tahun 2008. A. Keputusan Presiden nomor 114 tahun 1999 tentang penataan ruang kawasan Bogor Puncak Cianjur. B. Keputusan Presiden nomor 1 tahun 1997 tentang koordinasi pengembangan kawasan Jonggol sebagai kota mandiri. C. Keputusan Presiden nomor 52 tahun 95 tentang reklamasi Pantai Utara Jakarta sepanjang yang terkait dengan penataan ruang, dan Keputusan Presiden nomor 73 tahun 95 tentang reklamasi Pantai Kapuk Niaga Tangerang sepanjang yang berkaitan dengan penataan ruang dinyatakan tidak berlaku. Ya, sepanjang berkaitan dengan penataan ruang. Berarti yang dibatalkan oleh Kepres yang baru kepada Kepres 95 hanya sepanjang berkaitan dengan penataan ruang. Tapi yang lain Ya, itu dianggap, bukan dianggap, memang fakta masih berlaku. sepengetahuan saudara, apakah termasuk kewenangan izin-izin juga menurut kewenangan Gubernur DKI? Sepengetahuan saya, dan saya sudah diskusikan dengan Mensesnek Menseskap di dalam ratas, izin ini, memberikan izin tetap tidak dibatalkan. Jadi yang dibatalkan oleh Kepres yang baru sepanjang dengan urusan dengan penataan ruang, bukan yang izin, bukan yang lain. Nah, tafsiran itulah yang membuat mereka bagian hukum Bapeda mau memparaf untuk memberikan izin. Saya tidak mungkin berani tanda tangan memberikan izin kalau tanpa menanyakan. Maka saya tanyakan betul kepada mereka bagian hukum Bapeda, apakah Perpres ini menghilangkan seluruh Perpres. Memang sepanjang ini mengenai izin tetap sama. Itu tafsiran yang kita juga sudah sampaikan, paparkan di hadapan Presiden. Baik, dijelaskan tadi berulang-ulang, Raperda mengenai RTR KSP ini tata ruang belum disahkan. Sepengetahuan saudara, secara normatif pengenaan pembebanan kewajiban kepada pengembang, baik berupa kewajiban, kontribusi, atau tambahan kontribusi, seyogianya kapan diterapkan? Bisa diterapkan lebih awal, seperti 97 juga belum ada, Pak. Dasarnya apa kalau itu? Kan seorang pejabat kepala daerah kan melekat kepada kami untuk bisa melakukan diskresi ketika kita mau mengamankan. Diskresi itu kan ada keadaan-keadaan khusus yang tidak normal. Bukan dia normal, Pak. Diskresi Bisa ada mendesak. Enggak juga, Pak. Diskresi itu bisa saya lakukan mendesak. Satu pihak kan ini mesti diberikan izin. Satu pihak saya tidak ingin, tidak jelas kontribusinya mereka, karena di dalam Kepres diamanatkan sekaligus menata ruang daratan. Kalau saya memberikan izin kepada mereka tanpa perjanjian menata ruang daratan pantai yang ada sekarang ini, kita dikadalin, Pak. Makanya saya anggap satu pihak izin harus diberikan, karena izin prinsip semua sudah lengkap, lingkungan sudah lengkap, semua lengkap. Kalau saya tidak memberikan izin kepada mereka, saya bisa digugat, Pak. Dengan demikian, menghambat mereka. saudara saksi, dengan demikian, apa urgensinya saudara mengusulkan kepada DPRD untuk membahas Raperda tentang RTR KSP, dan di dalamnya ada pengenaan kewajiban bagi pengembang, termasuk ada tambahan kontribusi. Kalau tidak perlu ada Raperda itu, kewenangan diskresi saudara sudah bisa saudara lakukan. Justru, Pak, kita usul Perda supaya menguatkan diskresi yang kita ambil, tidak bertentangan, Pak. Justru saya ingin supaya ini dikuatkan di dalam perjanjian peraturan daerah. Perjanjian kami ini setelah, dulu kan gini, Pak, tadi Bapak ingatkan saya baru ingat, ada Perda 95, lalu dikeluarkan 97, tapi kemudian ini kan terjadi pelanggaran, Pak, pelanggaran yang dia tidak lakukan perjanjiannya, padahal di sini dikatakan kita bisa nagih macam-macam, dia nggak bisa ditagih. Nah, kita mau mencabut perjanjian pun di sini tidak disebutkan. Kalau dia tidak melaksanakan kewajiban ini, maka kami cabut perjanjian, tidak ada juga, Pak. Nah, sekarang menunggu Perda, sementara surat izin sudah diajukan kepada kami untuk pelaksanaan izin prinsip sudah lama. Makanya kami mengeluarkan diskresi
selama tidak menguntungkan pihak swasta saja, tapi untuk Pemda ini berhak. Dan ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, begitu jelas mengatakan diskresi itu apa. Begitu jelas di dalam undang-undang itu. Baik. Ini lagi-lagi mengenai tambahan kontribusi yang menjadi polemik. Sampai dengan sekarang belum disahkan. Lalu terhadap para pengembang yang telah memenuhi kewajibannya menurut saudara berdasarkan perjanjian, apakah itu juga akan saudara jadikan sebagai pengurang atas besaran tambahan kontribusi yang telah dilakukan? Nah, kalau itu jelas tidak mungkin, Pak. Yang sekarang saja sudah keberatan kok DPRD. Saya sudah mengambil angka yang paling maksimum, nggak ada celah lagi, Pak. Makanya saya bersyukur ada kejadian seperti ini. Kalau tidak, nanti dikira saya kenapa nggak naik 40%, 60%. Ini kan yang hitung bukan saya juga. Makanya saya katakan ini sudah angka maksimum. Saya bersyukur Tuhan nolong saya ada kejadian ini. Itu kenapa Bapak bisa naik seperti pada saya. Itu kenapa saya begitu takut kalau tidak dikenakan kontribusi tambahan. Kalau satu hari orang menemukan perjanjian tahun 97 yang ada kontribusi tambahan, lalu saya memberikan izin kepada pengembang tanpa kontribusi tambahan, kira-kira saya dipidana nggak, Pak? Jadi diskresi yang saya lakukan untuk mengamankan harta aset Pemda DKI dan pemasukan DKI. Justru pertanyaannya sekarang, kalau Bapak maksa saya tidak gunakan diskresi saya karena dibilang tidak ada dasar hukum, saya tanda tangan, ada yang mengadukan saya, masuk saya. Bapak pasti akan menuduh, sekarang saja Bapak menuduh saya, kenapa tidak lebih tinggi? Apalagi, ya saya harus ngomong jujur juga, Pak. Jangan ke arah-arah pendapat. Ini kita betul, Pak. Saya kan juga menjawab, tapi saya juga bisa membaca seolah-olah seperti itu. Itu yang mau dilempar dari oknum DPRD. Anda yang keberatan kok, bolak-balik kok. Jadi bayangkan kalau saya tidak menggunakan hak diskresi saya menetapkan angka, apalagi tanpa angka, saya pasti dituduh berkompromi dengan DPRD dan pengembang. Yang saya lakukan jelas-jelas diskresi akan memberikan keuntungan 1 tahun saja 48 triliun untuk DKI. Dan kalau sampai 2027 158 triliun rupiah. Ini hitungan tafsiran asumsi staf saya, Pak. Jadi bagaimana diskresi saya dipertanyakan? Justru kalau saya tidak membuat diskresi ini, Bapak harus curiga sama saya, Pak. Baik. Berarti saya ada permainan ini dengan pengembang dan dengan berkaitan dengan tadi yang saudara katakan diskresi. Salah satu pengembang atau beberapa pengembang telah melaksanakan kewajiban yang menurut saudara sesuai perjanjian dilandasi oleh diskresi, sementara raperdanya belum ada. Tadi juga dijelaskan sepanjang raperda mengenai tata ruang ini RTRKSP belum disahkan, para pengembang tidak dapat melakukan aktivitas lain di atas tanah reklamasi seperti pembangunan gedung-gedung. Lalu bagaimana dengan nasib para pengembang yang telah melaksanakan seluruh kewajiban itu, tidak dapat mendirikan bangunan atau aset lain di atasnya? Ya, itu yang saya katakan, ini perjanjian kita. Kalau Anda mau rugi, Anda berani menyumbang kepada Pemda, ya kenapa enggak? Sama saja kalau kita tanya, kenapa pengusaha berani bayar PPN 10%? Orang barangnya belum diproduksi kok. Itu peraturan. Ini kayak kesepakatan, Pak. Sama kayak pertanyaan saya kepada MKY, kenapa berani tanda tangan mau membangun 1 triliun rumah pompa? Itu pertanyaannya, Pak. Makanya saya bilang, saya tidak mau ketipu lagi model MKY. Saya tidak mau cuma perjanjian sebelum Anda menunjukkan niat baik memberi. Dan dia setuju. Tanda tangan kok, Pak. Tidak ada paksaan. Bapak boleh tanya kepada Pak Arisman yang tanda tangan apakah ada paksaan atau tidak.
Dia minta saya resmikan kok malah. Baik. Groundbreaking juga minta saya datang. Saudara saksi, kami sudah memahami. Tadi saudara kan katakan, dijelaskan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan pengembang didasari adanya suatu perjanjian masing-masing ya. Namun kami di sini belum dapat bukti. Apakah ada salah satu contoh perjanjian terbaru semasa saudara berkaitan dengan hal itu, supaya kami tidak mengawal-awal meraba-raba? Bukan, kan kami sudah tanda tangan perjanjian yang saya katakan di tahun 2014 tadi sudah disampaikan, ditanya. Itu dasar perjanjian sampai lokasi kerja pun sudah ditentukan, Pak. Kami sudah menyebutkan sampai lokasi kerja, Pak. Saudara jaksa ya, barangkali terlampau ini ya, karena ketika Kami lanjut ke yang lain. Saudara saksi, terkait dengan ada beberapa pengembang yang melakukan aktivitas pertemuan-pertemuan, saudara mengetahui atau ada yang melaporkan berkaitan dengan pembahasan raperda yang sedang terjadi waktu itu? Saya tidak tahu, Pak. Itu ada tim yang membahas. Maksudnya ada dari Balegda melakukan pertemuan-pertemuan dengan para pengembang? Saya nggak tahu. Betul. Apa saudara juga ikut dilibatkan juga di sana? Saya tidak dilibatkan, Pak. Yang dilibatkan saya itu adalah tim dari eksekutif kalau ada hambatan. Baik, di keterangan persidangan lalu ada keterangan dari Sanusi mengatakan bahwa telah terjadi kesepakatan antara saudara dengan Taufik Sopulo berkaitan dengan tambahan kontribusi yang besarannya yang 15% kalian JOP kali yang 5% itu. Apakah hal itu benar, Pak? Makanya kalau itu benar, Pak, saya nggak mungkin ngotot untuk eksekutif tidak berubah 15%. Itu logika begitu saja, Pak. Dan mana mungkin saya ngobrol lagi dengan mereka, orang Taufik itu yang selalu menemui para demonstran untuk menolak saya menjadi gubernur. Tegasnya benar atau tidak? Tidak, Pak. Malah kurang ajar dia, Pak, kalau saya fitnah seperti itu, Pak.